Hello friend, kembali lagi di Baku Hantam 123. Nah, baru-baru ini ada kabar yang benar-benar bikin jagat alutsista bergetar ya. Terkait Turki yang tiba-tiba ujuk-ujuk tancap gas mempercepat prototip jet tempur masa depan mereka. Si Raja Langit Kaan. Kabarnya nggak main-main friend, Turki sudah menggandakan targetnya dan siap menerbangkan 6 prototip sekaligus tahun ini. Gila nggak tuh? Dan yang paling bikin kita bangga, Indonesia dilaporkan akan menjadi salah satu prioritas utama yang bakal menerima unit operasionalnya secepat-cepatnya tahun 2028 nanti. Ini adalah berita yang sangat-sangat menarik ya, friend. Karena beberapa hari yang lalu, media pertahanan dunia itu dibuat heboh oleh TUSAS atau Turkish Aerospace Industries, yang secara simbolis memamerkan 3 prototip jet tempur generasi kelima ini sekaligus di fasilitas mereka. Turki sepertinya ingin menunjukkan ke dunia kalau mereka itu berkomitmen dan sangat konsisten bahwasanya jet tempur ini akan segera operasional dan siap untuk dipasarkan secara global. Menariknya ya friend, pameran 3 prototip ini dilakukan secara bersamaan, tepat di fasilitas Ankara pada momen yang sangat krusial. Tapi yang jauh lebih menarik buat kita, bukan cuma masalah prototipnya yang mejeng di sana, tapi soal Indonesia ini loh. Bayangkan friend, tahun 2028, kita dijadwalkan sudah mulai menerima unit-unit ini. Rasanya sudah nggak sabar ya kita melihat TNI AU mengoperasikan pesawat siluman generasi kelima. Di saat negara tetangga kita itu mungkin masih sibuk urusan servis, atau malah masih bingung mau beli senjata apa buat pesawat FA-50 mereka, gara-gara kena veto Amerika Serikat. Kita mah sudah main level jet tempur generasi kelima ya friend. Nggak kaleng-kaleng. Kalau kata Pak Prabowo mah tempeleng saja kalau ada yang macam-macam. Tapi itu bercanda ya friend. Kita lanjut lagi ke bahasannya. Jadi ketiga prototip yang dipamerkan itu adalah P0 yang memang sudah sukses terbang perdana. Kemudian ada P1 yang dijadwalkan akan terbang sekitar bulan April atau Mei tahun 2026 nanti. Jadi tinggal hitungan bulan saja friend. Dan satu lagi, itu pesawat yang khusus digunakan untuk uji statis, guna memastikan kekuatan struktur badannya. Langkah percepatan ini menandai betapa seriusnya program senilai 40 miliar dolar ini berjalan, di mana Indonesia sendiri sudah tercatat sebagai pembeli ekspor pertama, dengan rencana pemesanan mencapai 48 unit. Dikutip dari pernyataan resmi Presiden SSB, atau Badan Industri Pertahanan Turki, Profesor Dr. Haluk Gorgun, beliau mengatakan kalau peluncuran pesawat uji statis dan prototip terbang kedua ini adalah langkah yang sangat berharga bagi kemajuan program pesawat tempur nasional mereka. Dan menurut laporan dari media internasional DSA, Gorgun juga menegaskan kalau sekarang proses pengembangan dan produksi serial itu berjalan secara paralel, alias berbarengan, friend. Targetnya ngeri banget. TAI ingin menerbangkan 6 prototip sekaligus pada tahun 2026 ini. Coba bayangkan, friend, 6 unit dalam 1 tahun. Ini target yang sangat ambisius dan menunjukkan betapa kuatnya finansial serta teknologi Turki saat ini. Dan 3 di antaranya bahkan direncanakan akan melakukan uji terbang secara bersamaan di penghujung tahun ini. Nah, jadwal pengiriman buat Indonesia sendiri juga sudah mulai terang benderang ya. Indonesia dilaporkan akan mulai menerima jet tempur Kaan ini secara bertahap, mulai dari tahun 2028 hingga tahun 2035, selama periode 10 tahun ke depan. Kontrak jumbo ini nilainya sekitar 10 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan ya sekitar 164 triliun, yang sudah ditandatangani pada Juli 2025 di pameran pertahanan IDEF Istanbul kemarin. Tapi tunggu dulu friend. Ada update terbaru yang menyebutkan kalau nilai kontraknya itu bisa membengkak mencapai 250 triliun rupiah karena mencakup paket lengkap. Ini benar-benar investasi pertahanan yang luar biasa besar buat masa depan kedaulatan kita. Dan hebatnya lagi, pesawat Kaan yang dikirim ke Indonesia nanti akan menggunakan mesin yang dikembangkan khusus agar kita tidak ketergantungan dengan pihak luar. Prototip P1 sendiri dijadwalkan menjalani penerbangan perdana dalam waktu dekat, disusul P2 pada pertengahan tahun 2026 nanti. Kedua prototip terbaru ini diklaim jauh lebih canggih dari versi P0, karena sudah dilengkapi sistem avionik dan misi yang hampir lengkap untuk varian tempur, termasuk adanya ruang senjata internal, agar tetap siluman, dan sistem pengisian bahan bakar di udara.
Dan yang paling penting buat kita adalah Rencana Transfer Teknologi atau TOT. Kesepakatan antara Indonesia dan Turki ini mencakup transfer teknologi besar-besaran ke PT Dirgantara Indonesia. Nantinya akan dibangun fasilitas perakitan akhir dan pusat perawatan atau MRO di tanah air untuk mendukung kemandirian industri pertahanan kita. Jadi kita nggak cuma beli jadi lalu pakai ya, friend, tapi kita juga belajar cara buatnya. Direktur sebelumnya, Pak Gita Priawan, pernah bilang kalau PT DI itu punya ambisi besar untuk memproduksi jet tempur kelas dunia secara mandiri. Tujuannya cuma satu, bagaimana ke depannya teknisi-teknisi kita mampu membangun pesawat fighter sendiri tanpa harus minta-minta ke negara lain. Menurut laporan Flight Global, kerjasama antara PT DI dan TAI ini juga melibatkan produksi komponen-komponen penting pesawat KAAN di Bandung. Bahkan TUSA sendiri sudah membuka kantor cabang di Bandung sejak Agustus 2024 lalu, yang lokasinya satu komplek dengan markas PT DI. Langkah ini jelas mempermudah koordinasi dan pelatihan SDM kita di Indonesia. Pihak TAI menargetkan pengiriman pesawat Blok 10 ke Angkatan Udara Turki pada tahun 2028 dengan kapasitas produksi mencapai 2 unit setiap bulannya pada tahun 2029. Nah, Indonesia kabarnya akan menerima varian yang setara, namun dengan mesin domestik TF35000 yang dikembangkan oleh TEI. Kenapa kita minta mesin khusus? Karena permintaan Indonesia itu solid, friend. Kita harus menggunakan mesin yang bebas ITAR, alias penggunaannya tidak boleh dibatasi secara politik oleh negara pembuat mesin asalnya. Kita nggak mau kejadian di masa lalu terulang lagi, di mana pesawat kita nggak bisa terbang atau nggak punya senjata gara-gara diembargo atau diveto oleh Amerika Serikat. Dengan mesin ini, kita bebas mau pakai pesawat ini kapan saja dan di mana saja untuk menjaga kedaulatan NKRI tanpa perlu takut ada yang komplain. Jadi kesimpulannya ya, friend, percepatan prototip KAAN oleh Turki ini adalah angin segar buat kekuatan udara kita. Dari yang awalnya kita mungkin ragu kapan jet tempur generasi kelima ini datang, sekarang sudah ada titik terang kalau tahun 2028 itu unit pertama sudah bisa mendarat di tanah air. Dengan 48 unit jet siluman di tangan TNI AU, rasanya peta kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara bakal berubah total. Kita bakal jadi macan udara yang benar-benar disegani, bukan cuma sekedar punya pesawat tua yang cuma bisa buat latihan saja. Ini adalah lompatan teknologi yang sangat fantastis bagi industri pertahanan kita melalui kerjasama strategis dengan saudara tua kita, Turki. Nah, friend, tadi itu sedikit pembahasan dari admin seputar kabar terbaru Turki yang mempercepat proyek KF KAAN dan komitmen mereka untuk Indonesia di tahun 2028 nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis Indonesia bakal benar-benar jadi kekuatan udara nomor 1 di kawasan dengan hadirnya jet tempur siluman ini? Atau kalian punya pendapat lain soal mesin TF35000 yang katanya bebas embargo itu? Yuk, jangan ragu-ragu buat tulis pendapat kalian. Silakan baku hantam secara sehat di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa terus dukung channel Baku Hantam 123 agar kita bisa terus bahas perkembangan alutsista kebanggaan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, friend.